Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Mobile Programming, yaitu tugas yang ke-12. Di tugas yang ke-12 ini kita akan membuat aplikasi yang bernama Wordlist SQL with Content Provider. Lalu yang kedua, kita akan mengimplementasikan kelas kontrak untuk mengekspos antarmuka aplikasi Anda ke aplikasi lain. Lalu yang ketiga, penyedia konten yang bisa menyisipkan, menghapus, memperbarui, dan melakukan query pada database. Lalu yang keempat, mengoptimalkan kelas main activity, wordlist adapter, dan wordlist open helper untuk bekerja dengan penyedia konten. Lalu yang kelima, antarmuka pengguna dan fungsionalitas yang tidak berubah. Oke, kita langsung masuk ke dalam programnya di Android Studio. Yang pertama, kita akan menjelaskan dari biodata tbl.java. Di bagian biodata tbl.java ini tampilannya seperti ini. Public class biodata tbl extend. Lalu di sini public static string untuk data dan public static string nama tabel atau untuk biodata. Lalu di sini public biodata tbl database. Seperti ini tampilannya. Lalu di bawahnya ada static void simpan data, terdiri dari string nama dan string alamat. Lalu void update data, string ID, string nama, string alamat. Lalu yang ada void delete, string ID. Lalu tampil data. Kita lanjut ke bagian edit data. Di bagian edit data seperti ini, biodata tbl, edit text, nama, alamat, button untuk update. Untuk protect void-nya seperti ini, nama, alamat, update. Lalu di bagian ini public void onClick-nya, biodata tbl, nama, dan alamat. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita bergeser ke object.java. Di bagian object.java ini, untuk string ID, nama, alamat, ini this titik ID sama dengan ID, this titik nama sama dengan nama, this titik alamat sama dengan alamat. Lalu ada public string get ID, public string get nama, public string get alamat. Untuk ID, nama, dan alamat. Lalu di bagian tambah data, ini ada edit text-nya, nama dan alamat, buttonnya simpan. Untuk protected void onCreate seperti ini, nama, alamat, simpan seperti yang ada di biodata tadi. Lalu ada void simpan data untuk nama dan alamat. Lalu di bagian Android manifest.xml. Yang pertama ada aplikasinya, Android Global,
Lalu activity-nya ada yang pertama edit data, activity yang kedua tambah data, lalu ini ada Android nama, main activity, Android exported. Lalu kita buka di tampilan, oh iya, ini kita inputnya di bagian Java, lalu di bagian example.SQLite untuk menambahkan bagian ini tadi, bagian view data, edit data, main activity Java, object, dan tambah data. Lalu di bagian rest layout kita ada activity main. Apa saja yang ada di bagian activity main ini? Ini yang pertama ada bagian ini, list view. List view tampilannya seperti ini. Lalu di bagian button, bagian buttonnya untuk button tambah data ini di bagian activity main. Lalu kita bergeser ke bagian edit data. Edit data yang pertama ada tag view wrap content. Lalu yang kedua ada edit text untuk bagian masukkan nama, tampilannya seperti ini. Lalu relative layoutnya ini seperti ini. Bagian tag view yang kedua ada alamat. Lalu di bagian edit text ada ini masukkan alamat. Lalu yang terakhir ada button untuk update data. Lalu kita buka di bagian list data. Ya, tampilannya seperti ini. Tag view yang pertama untuk ID, tag view yang kedua untuk nama, tag view yang ketiga untuk alamat, dan ada liner layout untuk kotak ini. Lalu ada button pertama untuk edit, button kedua untuk hapus. Lalu kita masuk ke bagian tambah data. Tambah data, tampilannya seperti ini. Tag view, nama, lalu edit text untuk masukkan nama, relative layout, lalu ada tag view yang kedua, lalu edit text untuk masukkan alamat, lalu yang terakhir ada button untuk simpan data. Kurang lebih seperti itulah dari tampilan codingnya. Lalu kita coba untuk menjalankan aplikasinya dengan emulator. Seperti inilah gambaran aplikasi ketika sudah dijalankan. Di sini ada nama aplikasinya. Ini ada tampilan datanya, bisa kita edit maupun kita hapus. Kita coba untuk menambahkan data. Kita masukkan nama, alamatnya bagus. Kita simpan data, apakah nanti akan tampil? Ya, ini data yang baru saja kita masukkan tadi. Ini data ini bisa kita edit, kita ubah namanya, alamatnya kita ubah juga namanya,
update. Ya, ini hasilnya. Data ini bisa kita hapus juga. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itulah aplikasi yang sudah saya buat pada tugas 12 ini. Sekian presentasi dari saya, mungkin dalam penyampaian atau dalam pembuatan video tugas ini ada banyak salah maupun kekurangan dalam bertutur kata maupun bertindak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.